Ada informasi tentang pencegahan banjir di Jakarta dan upaya kesiapsiagaan bencana di Cimahi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi cuaca ekstrem yang melanda beberapa daerah di tanah air. Petugas Prasarana dan Sarana Umum serta UPK Badan Air melakukan pembersihan sampah yang berada di sepanjang aliran kali di kawasan Matraman, Jakarta Timur Minggu pagi. Petugas bahkan harus masuk ke dalam gorong-gorong guna membersihkan sampah yang menyumbat. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar kali pun ikut membantu petugas membersihkan kali. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir di musim penghujan. Di kawasan Matraman sendiri 3 aliran kali yang dibersihkan yakni Anak Kali Ciliwung, Kali Baru, dan Kali Utan Kayu Utara. Selain itu, petugas juga membangun sumur resapan di permukiman warga. Himbauannya adalah masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada persampahan bahwa diimbau untuk tidak membuang sampah dan kita juga ke depan dalam waktu dekat akan membangun tentunya seizin daripada pihak Sudin Dinas Tata Air akan membangun shelter penampungan sampah sementara di sepanjang Kali Utan Kayu Utara. Sementara itu, dari Cimahi, Jawa Barat, aparat kepolisian menyiapkan beberapa peralatan sebagai upaya tanggap darurat atau siaga bencana. Setiap polsek di wilayah hukum Polres Cimahi dibekali dengan 1 unit gergaji mesin, pelampung, dan perahu karet yang disiapkan untuk mengevakuasi korban banjir. Aparat juga menyiapkan ratusan alat tandu dan dapur umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak dari tingginya curah hujan dan cuaca ekstrim yang melanda Cimahi sepekan terakhir. Kami juga menyiapkan bantuan sosial berupa sembako sebanyak 100 box untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan apabila terjadi bencana. Menghadapi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Dari Jakarta dan Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Ya, kita berharap semoga dengan segala persiapan yang dilakukan bisa mencegah atau paling tidak ini bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini tentang usaha dan tawakal. Sebenarnya apa hukumnya dua hal ini dalam Islam? Betul, usaha itu hukumnya wajib dan berpahala. Tawakal juga hukumnya wajib dan berpahala. Yang terbaik adalah kita menjalankan ikhtiar semaksimal mungkin dan kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Keduanya menjadi sendi dari orang yang bertakwa. Ini luar biasa, ya. Mereka bersiap siaga untuk mencegah terjadinya bencana atau meminimalisir. Padahal Allah ingatkan di surat Al-Hasyr ayat 18 agar kita selalu waspada, selalu siap siaga, selalu melakukan upaya-upaya antisipasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ciri orang bertakwa kata Allah, ia ikhtiar maksimal, ia berusaha maksimal, ia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ia selalu siaga dalam keadaan apapun agar sesuatu yang buruk itu tidak terjadi atau meminimalisir bahaya yang dihadirkan dari keburukan-keburukan yang terjadi. Maka ikhtiar berpahala dan wajib hukumnya. Kemudian tawakal berpahala dan juga hukumnya wajib bagi siapapun yang menginginkan datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, nah artinya memang ciri-ciri orang bertakwa adalah harus usaha dan juga tawakal. Tapi misalnya Pak Ustadz, ada orang yang berusaha, ada juga yang ingin bertawakal, tapi terlalu berekspektasi tinggi dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itu hukumannya bagaimana Pak Ustadz? Ya, tawakal itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kita serahkan itu hasilnya justru. Tapi prosesnya, ikhtiarnya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya sudah dicatat pahala. Fulan begini dicatat. Hasilnya hanya Allah yang menetapkan. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat fa'alul lima yurid. Jika berkaitan dengan hasil, berkaitan dengan nilai, maka Allah lah yang menentukan. Fulan Allah kasih hasilnya, fulan yang lain belum Allah kasih hasilnya. Ketika itulah kata Imam Ghazali, ikhtiar dan tawakal justru menjadi ujian. Apakah ketika Allah tidak penuhi, dia malah tidak ikhtiar lagi. Berarti dia gagal dalam ikhtiarnya. Begitulah pula ketika ia tawakal, kok belum juga Allah penuhi. Berarti itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu baru bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami dan juga kepada para penonton Ajwa TV. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak Ustadz dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.